Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikut yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran hadis kita di kitab yang kelima, masih dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Bad'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Awana qala haddatsana Musa ibn Abi Aisyah qala haddatsana Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min tanzili shiddatan wa kana mimma yuharriku syafataihi. Faqala Ibnu Abbas fa ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Wa qala Sa'idun ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbas yuharrikuhuma. Faharraka syafataihi fa anzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Qala jam'uhu lahu fi sadrika wa taqra'ahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Qala fastami' lahu wa ansit thumma inna alaina bayana thumma inna alaina an taqra'ahu. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika idza atahu Jibrilu istama'a fa idza intalaqa Jibrilu qara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu. Para jamaah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hadis yang agung ini, yang mulia ini, Imam Al-Bukhari menyebutkan kepada kita bahwasanya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, firman Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan menggerakkan lisanmu karena ingin terburu-buru. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min tanzili syiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terburu-buru dalam mengulangi wahyu yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Karena apa? Takut wahyu ini lupa, atau takut Al-Quran yang disampaikan dari malaikat Jibril ini tidak tersampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana halnya seorang murid ketika sedang belajar atau sedang ditalkinkan kepadanya Al-Quran, itu ingin cepat menghafal karena takut lupa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti malaikat Jibril, sedangkan malaikat Jibril belum selesai membaca Al-Quran tersebut. Wa kana mimma yuharrikuhuma,
syafataihi. Rasulullah menggerakkan kedua bibirnya karena ingin cepat menghafalkan hafalan tersebut. Karena takut lupa. Ya. Dan begitu pula ketika kita mengikuti langsung apa yang diucapkan oleh guru, itu biasanya tidak semuanya tersampaikan. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bih. Jangan terburu-buru dalam menghafalkan Al-Quran, dalam menggerakkan lidahnya, lisannya. Dengarkan dulu apa isi kandungan Al-Quran, baru nanti dihafalkan atau diikuti. Dan Ibnu Abbas juga mengikuti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggerakkan lisannya. Dan juga diriwayatkan oleh Sa'id, yaitu muridnya Ibnu Abbas atau perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau juga sama menggerakkan sebagaimana melihat Ibnu Abbas menggerakkan lisannya. Maka turunlah ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan di hatimu dan kamilah yang akan memerintahkan kepadamu untuk membaca Al-Quran tersebut. Jadi jangan khawatir, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menghafal atau tidak terhafal Al-Quran tersebut karena kamilah yang akan mengumpulkan dalam dadamu dan engkau akan bisa membacanya insyaallah. Qala jam'uhu lahu fi sadrika, yaitu mengumpulkan Al-Quran di hatimu. Jadi jangan takut tidak bisa menghafalkan Al-Quran. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat. Ya, mukjizatnya apa? Menghafalkan apa yang beliau dengar dari malaikat Jibril. Ya. Meskipun ada beberapa mungkin yang Rasulullah SAW Allah lupakan, tidak bisa mengucapkan apa yang beliau hafalkan. Itu di antara hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengajarkan kepada kita semuanya para jamaah sekalian, bahwasanya dalam membaca Al-Quran kita tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru. Kita hayati, kita perdalam, kita baca sesuai dengan tajwid yang sudah diajarkan oleh para ulama, oleh guru-guru kita. Karena kalau kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan tajwid yang benar, maka itu bukan Al-Quran yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membacanya. Dalam Al-Quran disebutkan, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan tajwid yang benar. Bagaimana membacanya? Sesuai dengan kaidah yang sudah dibuat oleh para ulama. Kita membaca idhar, membaca iqlabnya, membaca idgham, dan kaidah-kaidah yang lainnya. Ketika berhenti di tempat yang pas, ketika memulai dari tempat yang pas juga, agar apa yang kita baca sesuai dengan makna yang diinginkan oleh Al-Quran. Tapi kalau kita membaca Al-Quran terlalu cepat, ya, sampai kita tidak bisa membedakan mana a, mana hamzah, mana ha, mana ha, maka ini fatal, akan merubah makna Al-Quran. Makanya pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah? Yaitu dengan mempelajari Al-Quran. Mempelajari tajwidnya, bagaimana cara membaca yang benar, mempelajari tafsirnya, bagaimana makna dari Al-Quran tersebut yang benar. Agar ketika Al-Quran kita baca, itu kita mempunyai feel atau merasakan apa yang dibaca oleh imam ketika sholat, atau apa yang kita baca sendiri, agar kita bisa mentadaburi isi Al-Quran itu. Tapi beda halnya kalau kita tidak belajar atau tidak berusaha untuk mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran lewat begitu saja, kita tidak bisa menyerap apa isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW di awal kenabiannya, beliau takut kalau Al-Quran dibacakan malaikat Jibril akan lupa, akan hilang.
Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana." Kamilah yang akan mengumpulkan di hatimu dan kamu akan bisa membaca Al-Qur'an tersebut. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami selesai membacanya, fastami' lahu ansit, yaitu dengarkan. Maka di antara adab membaca Al-Qur'an atau adab di antara kita ketika ada orang yang membaca Al-Qur'an adalah istima', mendengarkan Al-Qur'an itu. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Maka dengarkanlah Al-Qur'an tersebut wa ansitu, dan diam. Di antara adabnya. Apa yang Allah akan berikan? La'allakum turhamun. Agar kalian menjadi orang yang Allah rahmati, yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diam mendengarkan apa yang dibacakan oleh qari atau pembaca, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Ini di antara adab membaca Al-Qur'an, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu mendengarkan perkataan atau apa yang diucapkan Jibril. Nah, setelah selesai, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibril istama'a. Dan Rasulullah SAW ketika itu, setelah itu, kalau malaikat Jibril datang, istama'a, beliau mendengarkan, menyimak. Ya. Kalau mendengarkan hanya sekedar lewat aja kita dengar. Ini kalau menyimak kita perhatikan dengan seksama, ya, mendengarkan. Fa idzan talaqa Jibrilu qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'a. Kalau malaikat Jibril sudah pergi, sudah selesai dalam tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membaca sebagaimana yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun kepadanya Al-Qur'an. Beliau ingin Al-Qur'an yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini tidak hilang. Ya, karena ingin langsung menghafalkan, ingin langsung membacanya, tapi ternyata cara yang demikian itu cara yang kurang tepat. Ya. Karena menyebabkan apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril sebagiannya tidak terdengar oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika membaca Al-Qur'an, di antara adabnya yang pertama adalah istima', mendengarkan, menyimak, ya, apa yang dibacakan oleh qari, apa yang dibacakan oleh pembaca Al-Qur'an tersebut. Kita meresapi apa bacaannya. Karena ketika Al-Qur'an dibacakan, itu pasti ada peringatan bagi kita. Entah itu perintah yang Allah perintahkan kepada kita, atau itu berupa larangan yang Allah larang kepada kita. Maka selayaknya sebagai seorang muslim, kita mempelajari bacaan Al-Qur'an yang benar, agar apa yang kita baca dari Al-Qur'an bernilai pahala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Al-Qur'an itu satu hurufnya memiliki 10 kebaikan. Kalau kita baca dengan benar Al-Qur'an yang kita pelajari, maka akan ribuan kebaikan yang kita dapatkan. Maka rugi ketika ada orang yang diharamkan dari membaca Al-Quran. Entah dia tidak bisa membacanya, tidak mau belajar, atau dia bisa membacanya, tapi malas dalam membaca Al-Quran. Maka sangat rugilah orang-orang yang Allah haramkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Quran. Para jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-6, hadatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an az-Zuhri wa hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus wa Ma'mar an az-Zuhri nahwahu qala akhbarani Ubaidillah bin Abdullah an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Yang artinya adalah dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, orang yang paling dermawan
ajwadan nas. Ya. Kenapa? Beliau ketika diminta apa saja dari para sahabatnya, ketika beliau punya, beliau berikan. Ya. Karena beliau orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang tidak pelit. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan kebaikan ini atau rasa baik ini lebih baik lagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ketika berjumpa dengan malaikat Jibril. Menunjukkan bahwasanya kita harus meniru sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersedekah. Nabi tidak pelit. Ya. Nabi mengajarkan kepada kita untuk banyak bersedekah. Karena sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Mana qasad sodakotun min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Ketika seorang rajin bersedekah, seseorang gemar bersedekah, maka apa? Allah akan berikan keberkahan kepada hartanya. Jadi bukan berkurang. Kalau mungkin hitungan matematikanya, hitungan manusiawinya, harta yang kita berikan pada orang lain itu berkurang. Kita punya uang 100.000, diberikan 50.000, maka berkurang 50.000. Sisa yang kita punya 50.000. Itu hitungan matematika di dunia. Tapi kalau kita hitungan matematika Allah Subhanahu wa taala atau hitungan ganjaran yang Allah akan berikan, maka Allah akan lipat gandakan uang tersebut. Akan Allah lipat gandakan keberkahan sedekah tersebut. Makanya sedekah itu berat. Karena kita mengeluarkan harta yang kita miliki, sesuatu yang disukai oleh semua orang. Dalam surat Al-Adiyat disebutkan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat senang kepada harta, pelit kepada hartanya. Maka disebut dengan berjihad ketika seseorang mengeluarkan hartanya, ketika seseorang berinfak dengan hartanya. Karena tidak mudah ketika seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah harta yang melimpah atau amanah harta kepadanya dan dia berikan kepada orang lain atau dia infakkan di jalan Allah, ini bukan perkara yang mudah. Karena dia mendapatkan harta tersebut dengan cara yang susah. Maka ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah berikan balasan yang besar. Allah berikan balasan yang melimpah, yang keberkahannya dirasakan di dunia sebelum di akhirat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang perhitungan, bukan orang yang pelit. Ketika ada seorang Arab Badui meminta kepadanya sesuatu, Nabi berikan ini. Kamu mau apa? Ya. Nabi berikan. Karena Nabi bukan orang yang pelit, orang yang perhitungan. Maka kita pun mencontoh perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang royal, orang yang senang memberi, itu biasanya disenangi oleh semua orang. Ya. Karena apa? Dia orangnya senang membantu. Maknanya berarti apa? Ketika dia punya harta, dia tidak pakai sendiri atau dia tidak menggunakannya untuk keperluan pribadi saja. Tapi orang-orang yang ada di sekitarnya pun merasakan keberkahan dari harta tersebut. Maka akan mensucikan jiwa dia dan mensucikan jiwa orang-orang yang di sekitarnya. Maka dalam Al-Quran surat At-Taubah disebutkan, khudh min amwalihim shadaqah tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka harta sedekah. Tujuannya apa? Tutahhirhum, membersihkan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka. Jadi harta yang disedekahkan itu akan membersihkan harta orang tersebut. Karena nggak tahu apakah di hartanya ini ada harta atau harta halal semua atau justru ada yang haramnya. Mungkin secara tidak langsung dia mengambil hak orang lain. Mungkin mengurangi hak orang lain. Atau mungkin secara tidak langsung dia menipu dan seterusnya. Maka untuk membersihkan harta yang kotor ini adalah dengan bersedekah. Adalah dengan memberikan harta kepada orang lain, berinfak pada orang-orang yang membutuhkan. Ini yang membersihkan harta.
Yang kedua, sedekah ini akan membersihkan jiwa orang yang punya harta tersebut. Allah akan bersihkan hatinya. Allah akan bersihkan hati pula orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang sekitarnya ketika mengetahui bahwasanya dia adalah punya harta melimpah, tetapi dia senang bersedekah, maka tidak ada sifat suudzon kepada orang tersebut. Tuh lihat, dia kaya juga, dia rajin sedekahnya, dia tidak pelit. Jadi orang akan membela dia, orang akan berasumsi baik kepada dia. Karena apa? Dia punya harta tapi tidak dipakai untuk sendiri, tapi dipakai untuk kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan umat Islam. Maka inilah harta yang berkah, harta yang bermanfaat. Dan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik di dunia ini, manusia yang paling baik. Ya. Ketika kita minta apa kepada Nabi, Nabi berikan. Ya, selama Nabi punya barang tersebut. Wa kana yalqahu kulla lailah min Ramadan fayudarisul Quran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat Jibril itu setiap malam di bulan Ramadan dan mempelajari Al-Quran. Makanya Al-Quran atau Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Karena apa? Di dalamnya bagaimana seseorang mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril itu murojaah Al-Quran, membaca Al-Quran. Apalagi di tahun yang terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ketika tahun tersebut sebanyak 2 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan Al-Quran dengan malaikat Jibril. Jadi yang kita baca Al-Quran sekarang ini bukan urutan dari awal turunnya Al-Quran. Ayat pertama yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi dia tidak ditempatkan di awal Al-Quran, melainkan di juz yang terakhir. Nah, ini yang kita baca adalah Al-Ardul Akhir, atau bacaan yang terakhir yang dibacakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril. Urutannya dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai kepada surat An-Nas. Nah, ini yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril dan yang dibacakan juga oleh para sahabat, di antaranya ada Zaid bin Thabit kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya. Jadi urutan Al-Quran yang kita baca sekarang adalah tauqifi yang tidak boleh kita acak-acak lagi, tidak boleh kita urutkan lagi. Sudah sesuai apa yang diurutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belajar dengan malaikat Jibril. Dan Al-Quran ini keasliannya 100%. Tidak boleh kita meragukan satu huruf pun dalam Al-Quran. Kalau ada seorang yang mengatakan ini hurufnya salah, ini hurufnya kok seperti ini, harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu. Yang salah bukan kitanya, yang salah bukan Al-Quran, tapi kitanya yang salah. Kita yang harus belajar Al-Quran, kita yang harus belajar isi mukjizat dari Al-Quran. Ada sebagian orang kan yang menyalahkan Al-Quran. Al-Quran ini gak sesuai dengan zaman sekarang. Al-Quran ini harusnya direvisi karena udah zamannya beda, 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu itu udah lama. Harusnya Al-Quran diperbarui. Yang salah bukan Al-Qurannya, tapi kitanya yang belum tahu isi tadabbur atau isi tafsiran dari Al-Quran. Maka para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ilmu Al-Quran ilmu yang sangat luas. Luas sekali. Ada ilmu qiraat. Ketika seorang membaca Al-Quran itu ada ilmu tertentu. Kita baca Al-Quran yang kita baca dengan metode atau dengan cara yang diriwayatkan dari Hafs an Asim. Dan ini mayoritas umat muslim di dunia baca dengan riwayat Hafs an Asim. Ada qiraat yang lain, ada 7 qiraat yang ketahui, bahkan ada 10 qiraat yang mu'tabar. Ada qiraat seperti Warsh, Qalun, Warsh Nafi, Qalun An-Nafi. Ini dibaca di sebagian negara yang ada di Afrika, negara Arab yang ada di Afrika. Mereka membacakan riwayat Warsh, riwayat Qalun.
Nah, ini sah-sah saja. Karena apa? Al-Quran dibaca dengan 7 riwayat berbeda-beda. Ya. Maka kita yang belum pernah belajar Al-Quran, belum pernah mendengarkan Al-Quran berbeda ketika dibacakan, jangan kaget. Ya. Karena boleh dibaca demikian. Kalau kita baca wadduha biasanya difathahkan haknya, ada sebagian diimalahkan wadduha. Dan ini boleh, silakan ketika seseorang sudah mempelajari ilmu qiraat yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an itu luas. Bahasan Al-Qur'an atau ilmu Al-Qur'an itu lautan yang tak bertepi. Saking luasnya ilmu Al-Qur'an. Maka alangkah bodohnya ketika kita hanya mengetahui satu ilmu saja. Hanya kita hanya tahu ilmu tajwid saja tanpa mengetahui ilmu Al-Qur'an yang lain. Padahal Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Kalau kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat adalah dengan cara mempelajari, menghafalkan dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Itulah orang yang mengamalkan isi kandungan dari Al-Qur'an tersebut. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW setiap malam itu belajar dengan malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Karena Ramadan merupakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Ya. Dan Lailatul Qadar adalah malam yang diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia satu kali. Ya. Dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai dengan kejadian dan peristiwa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dermawan lagi daripada angin yang bertiup, angin yang meniup. Ya. Karena kalau di Jazirah Arabiyah atau di negara Arab itu angin yang sejuk itu memberikan ketenangan pada jiwa. Dan dia baik, dermawan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik, lebih mulia daripada angin yang bertiup tersebut. Apalagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Para jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadis yang kelima, yang keenam yang memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwasanya yang pertama dalam kita mempelajari Al-Quran tidak boleh terburu-buru dalam membacanya. Ya. Kita membaca dengan bacaan yang jelas, bacaan yang sesuai dengan tajwidnya. Karena Al-Quran dimanapun bacaannya atau hurufnya yang kita baca sama. Ya. Mau kita baca Al-Quran di Indonesia seperti itu, bacaannya, mau kita baca Al-Quran di negara Arab sama seperti itu, Al-Qurannya tidak ada yang berbeda. Ya. Jadi makanya Al-Quran ini kitab yang sama, yang tidak ada perubahan. Beda dengan kitab suci umat yang lain. Mungkin di Indonesia kitab suci yang mereka miliki beda dengan kitab suci yang ada di negara Inggris contoh. Kenapa? Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijaga keaslian agama mereka, keaslian kitab yang Allah turunkan dahulu kepada mereka. Kita harus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab sebelum Islam, kitab Taurat, Zabur dan Suhuf. Kita harus meyakini ini. Dan tidak boleh kita mencela agama mereka, ya, agama orang-orang yang di luar Islam. Tetap kita harus hargai mereka, dakwahkan kebaikan kepada mereka, karena Islam adalah agama yang damai, agama yang mencintai, kasih tidak kekerasan. Ya. Maka dakwahkan dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan serulah orang-orang untuk menuju agama Allah dengan hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan hasanah, nasihat yang baik. Sebagaimana
Nabi Musa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata baik kepada Firaun. Padahal Firaun adalah orang paling jahat ketika itu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepada Firaun perkataan yang lembut, dia bisa mendengarkan, ya, kalimat atau nasihat tersebut, atau dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun ketika berdakwah kepada mad'uin kita, pada target dakwah kita, dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, karena Islam mengajarkan kepada kita semuanya tata cara bagaimana kita menjadi orang-orang yang cinta damai, orang-orang yang suka kepada perdamaian, orang-orang yang suka kepada kasih sayang tidak dengan kekerasan. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah itu mukjizat menghafal apa yang beliau dengarkan dari malaikat Jibril. Dan Rasulullah tidak lupa, ya, tidak lupa apa yang beliau baca, apa yang beliau dengarkan, apa yang beliau terima dari malaikat Jibril. Maka semua diulang-ulang lagi. Maka pentingnya ketika kita menghafalkan Al-Quran itu harus dengan guru yang jelas, mempelajari Al-Quran tanpa guru. Ya, kan apa akan susah ketika kita membaca Al-Quran tanpa adanya seorang guru. Maka penting Rasulullah SAW langsung berguru kepada malaikat Jibril, bagaimana mengucapkan kalimat yang benar, bagaimana mengucapkan pengucapan Al-Quran yang sesuai dengan tajwid yang benar, ya. Dan kita pun ketika mempelajari Al-Quran, alangkah baiknya kita langsung belajar kepada seorang guru, melihat bagaimana dia menyebutkan huruf-huruf hijaiyah yang benar, ya. Karena kan lisan kita, lisan orang Indonesia beda dengan lisan orang-orang Arab, ya. Ada sebagian orang Indonesia yang lisannya tidak bisa mengucapkan huruf zai contohnya. Dia ucapkan ja. Huruf ha dia ucapkan ha seperti biasa. Dan ini butuh belajar, butuh berguru kepada seorang guru yang mungkin agar ucapan atau bacaan Al-Quran kita benar sesuai dengan tajwid yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam shawab. Semoga kajian ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita bisa membumikan Al-Quran dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.